Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan hadis-hadis atau dalil-dalil berkaitan tentang keutamaan sholat 5 waktu, supaya ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk istiqomah di dalam menjalankan sholat 5 waktu, dan supaya kita bisa menyelami setiap sholat yang kita kerjakan, bahwa sholat yang kita kerjakan itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa sholat itu bisa menjadi pembentuk karakter kita, yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji lagi pada perbuatan yang munkar. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih, disepakati kesohihannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi SAW, ya, dengan nada pertanyaan, bagaimana pendapat kalian jikalau ya, sebuah sungai itu ada di depan rumah salah satu di antara kalian? Subhanallah, ada sungai di depan pintu rumah kita, kemudian kita mandi di dalam sungai itu dalam sehari 5 waktu. Kata Nabi SAW, kalau keadaannya seperti ini, apakah mungkin ada kotoran yang menempel di tubuh kita? Subhanallah, sehari 5 kali kita mandi di sungai yang ada di samping rumah kita. Subhanallah, air sungai yang airnya mengalir. Tentu kalau kita mandi 5 kali sehari, tubuh kita akan menjadi bersih. Nah, ini perumpamaan sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, fadzalika masalus sholawat al khams yamhullahu bihinna al khotoya. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dikerjakan oleh kalian, ya. Sholat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kalian. Allah Akbar, ini keutamaan yang sungguh sangat besar. Maka jangan sampai di antara kita meremehkan sholat 5 waktu, apalagi sampai meninggalkannya, waliyadzubillah. Dan di dalam hadis yang disepakati kesahihannya juga, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita, anna rajulan asoba min imra'atin kublah, bahwasanya ada seseorang yang dia pernah melakukan suatu perbuatan dosa, tidak sampai berbuat zina, ya, zina maksudnya melakukan seperti perbuatan suami istri, tapi dia jatuh pada perzinaan yang masih levelnya ringan. Dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, waliyadzubillah. Tetapi orang ini, ya, laki-laki ini kemudian menyesali perbuatannya. Fa'atan Nabi SAW, sehingga dia kemudian datang kepada Nabi SAW mengadukan kegelisahannya karena dia merasa telah melakukan perbuatan dosa. Dia anggap itu dosa yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Sehingga dia datang kepada Nabi SAW meminta solusi. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Ya, pesan atau nasihat Nabi SAW kepada orang ini, kata Nabi SAW, ya, fa'akhbarahu. Kemudian Nabi SAW memberikan kabar kepadanya, ya, fa'anzalallahu ta'ala, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW menjadi jawaban, ya, menjadi pesan dan nasihat untuk laki-laki yang datang ini. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Didirikanlah sholat, ya, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, dan juga sholat maghrib, isya, sehari 5 waktu. Laksanakanlah sholat. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan, menghilangkan amal-amal keburukan. Artinya, seseorang ketika menjalankan suatu amal ibadah, apalagi amal-amal yang wajib, maka amal-amal yang wajib ini akan memberikan manfaat, memberikan faedah, berfungsi menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita perbuat. Masya Allah. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi SAW, Al-Aliyahada, maksudnya, apakah ayat ini khusus untukku? Subhanallah, karena saking gembiranya dia merasa ayat ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada pemuda ini, ya, laki-laki ini. Dia merasa ini khusus untukku ya Rasulullah,
dia sangat gembira dan bahagia. Kemudian kata Nabi SAW, ya untukmu dan li jami'i ummati kullihim. Ya berlaku untukmu dan juga untuk seluruh umatku yang melakukan perbuatan dosa. Kalau kemudian mereka menjalankan sholat 5 waktu, maka dosa-dosa yang diperbuat dilakukan akan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadh dhunub ma lam tuta kabirah wa dzalika ad-dahra kullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ya ketika sudah datang waktu sholat ya, yang wajib, kemudian dia segera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia segera melaksanakan sholat 5 waktu ketika sudah tiba waktunya. Dia memperbagus wudunya, kemudian dia datang ya menjalankan ibadah sholat dengan penuh kehusuan, menyempurnakan rukunya, sujudnya, dan gerakan-gerakan yang lainnya, melainkan sholatnya itu akan menjadi penghapusan dosa ya untuk dosa-dosa yang pernah ia perbuat selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Karena kalau dosa-dosa besar butuh yang namanya taubat secara khusus. Adapun dosa-dosa selain itu maka akan terhapuskan dengan sholat 5 waktu. Wa dzalika ad-dahra kullah. Dan ini berlaku sepanjang masa. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita semua sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat 5 waktu yang mana ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada ya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada ibadah yang wajib. Nabi mengabarkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amal-amal yang telah aku wajibkan atasnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Demikian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.